Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Jika salah satu darinya terjadi, maka seorang muslim wajib mandi. Yang pertama, keluarnya air mani dari jalan keluarnya, baik dari pria maupun wanita. Ada keadaan jika ia keluar dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Jika keluarnya dalam keadaan terjaga, maka disyaratkannya adanya rasa nikmat atau saat ia keluar. Apabila keluarnya tanpa diiringi rasa nikmat, maka ia tidak diharuskan mandi, seperti jika keluar karena sakit atau karena hilangnya fungsi penahan. Jika ia keluar dalam keadaan tidur, maka bisa disebut dengan mimpi dengan mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi secara mutlak, karena dalam keadaan sadar mau tertutupnya akal. Kedua, masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan perempuan sekalipun tidak keluar air mani. Ketiga, termasuk hal-hal yang mengharuskan mandi menurut sebagian ulama adalah masuk Islamnya seorang orang kafir. Yang keempat, kematian. Wajib memandikan mayat selain yang gugur syahid di medan perang, karena syahid tidak dimandikan. Dan kelima dan keenam, haid dan nifas. Tata cara mandi yang sempurna adalah berniat mandi dalam hati, kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua tangannya 3 kali dan membersihkan kemaluannya. Yang selanjutnya berwudu secara sempurna, lalu mengguyurkan air ke kepala 3 kali dan membasahi pangkal rambutnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan menggosok badan menggunakan tangannya agar tersentuh air. Orang yang mandi besar, baik laki-laki maupun wanita, wajib memperhatikan pangkal rambutnya, lipatan-lipatan tubuhnya, daerah yang di bawah janggutnya, ketiaknya, pusarnya, dan lipatan lututnya. Jika dia memakai jam tangan atau cincin, hendaknya dia menggerakkannya agar ia menyusut ke bagian bawahnya. Pembahasan kedua adalah tentang hukum-hukum tayamum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kewajiban bersuci dari hadas kecil dan besar dalam sholat, yaitu dengan menggunakan air yang Allah turunkan dalam keadaan suci dan mensucikan. Ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan selama hal tersebut memungkinkan. Akan tetapi, terkadang seseorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana air tidak ada, atau dihukumi tidak ada, atau ada namun tidak mungkin menggunakannya karena suatu alasan dibenarkan oleh syariah. Dalam kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan media pengganti air, yaitu bertayamum dengan tanah, sebagai sebuah kemudahan bagi para hamba dan solusi dari kesulitan. Tayamum secara bahasa berarti maksud dan tujuan, sedangkan dalam istilah syariah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan cara-cara tertentu. Dalam menggunakan tayamum menggantikan posisi air dapat diartikan dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, manakala tidak ada air, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua adalah jika dia mempunyai air, namun dia memerlukannya untuk minum dan memasak. Ketiga, jika dengan menggunakan air dia khawatir dapat membahayakan tubuhnya, baik itu berupa penyakit atau tertundanya kesembuhan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Keempat, jika tidak mampu menggunakan air karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak dan tidak ada yang membantunya untuk berwudu, kemudian dia khawatir waktu sholat akan habis. Dan yang kelima, jika dia khawatir kedinginan bila menggunakan air dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkannya, maka dia boleh bertayamum dan sholat. Tata cara tayamum, yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dengan merenggangkan jari jemari. Kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata.
Apabila menepuk tanah dilakukan 2 kali, yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tayamum dari hadas kecil batal dan oleh hal-hal yang membatalkan wudhu. Sedangkan tayamum untuk hadas besar batal oleh hal-hal yang mewajibkan mandi, baik berupa jinabat, haid maupun nifas. Karena pengganti sesuatu berlaku padanya hukum dari apa yang digantikannya. Tayamum juga batal dengan adanya air jika tayamumnya karena tidak ada air. Juga batal karena dengan hilangnya ujur atau alasan secara syar'i baik berupa sakit maupun yang lainnya. Materi yang ketiga adalah hukum-hukum menghilangkan najis. Sebagaimana seorang muslim dituntut untuk bersuci dari hadas apabila hendak mendirikan sholat, dia juga diharuskan untuk menyucikan badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir", artinya, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Quran Surah Al-Mudassir ayat 4. Pembahasan pertama, najis yang wajib untuk dihilangkan adalah 1. Najis yang ada di permukaan bumi dan yang terhubung dengannya, yaitu baik berupa dinding, dataran rendah maupun batu. Untuk menyucikannya, benda-benda ini cukup dengan membasuhnya 1 kali guna melenyapkan objek najisnya, yaitu dengan menuangkan air padanya sebanyak 1 kali. 2. Jika najis bukan di atas tanah atau apa yang terhubung dengannya, maka jika ia berasal dari anjing atau babi atau hewan yang terlahir dari keduanya, maka menyucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Selanjutnya, jika najis bukan berasal dari anjing atau babi, seperti air kencing atau kotoran manusia ataupun darah atau yang semisalnya, maka ia harus dicuci dengan air sambil dikerik atau diperas sampai hilang, sehingga objek dan warnanya tidak tersisa. Pembahasan selanjutnya, benda terkena najis yang harus dicuci ada 3 macam. Yang pertama, benda yang dapat diperas, seperti kain, maka ia harus diperas. Yang kedua, benda yang tidak dapat diperas, tetapi dapat dibolak-balik, maka ia harus dibolak-balik seperti kulit dan lainnya. Yang ketiga, benda yang tidak dapat diperas dan tidak dapat dibolak-balik, maka ia harus ditumbuk dan ditekan kuat dengan cara meletakkan sesuatu yang berat di atasnya, sehingga sebagian besar air yang terserap di dalamnya menetes. Jika bagian yang terkena najis tidak diketahui dengan pasti, baik itu baju atau badan atau tempat yang sempit seperti musola yang sempit, maka wajib membasuh bagian yang diduga terkena najis sehingga memastikan bahwa najis telah hilang. Jika tidak diketahui di bagian mana najis tersebut, maka semuanya dibasuh. Dalam pembagian najis terbagi dari 3 macam. Pertama, najis mukhalladah, yaitu najis anjing dan yang semisalnya. Kedua, najis muhaffafah, yaitu najis air kencing anak laki-laki yang belum mengonsumsi makanan. Ketiga, najis di antara itu, yaitu najis selain yang sudah disebutkan di atas. Kita patut mengetahui apa yang suci dan najis dari kotoran dan kencing hewan. Hewan yang dagingnya halal, maka air kencing dan kotorannya suci. Pembahasan yang keempat, hukum-hukum haid dan nifas. Pertama, haid dan hukum-hukumnya. Haid adalah darah alami dan bersifat bawaan yang keluar dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala menciptakannya sebagai makanan janin dan rahim ibunya, karena janin memerlukan makanan, sebab jika janin ikut mengambil makanan ibu, niscaya kekuatan ibu akan melemah, maka Allah memberikan makanan khusus baginya. Biasanya, haid terjadi selama 6 atau 7 hari, namun bisa lebih dari itu atau kurang. Kebiasaan bulanan bagi wanita ini bisa lama, bisa pula pendek, tergantung kepada kondisi yang Allah ciptakan padanya. Hukum-hukum haid. 1. Wanita haid tidak sholat dan tidak berpuasa pada saat sedang haid. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaisi, yang artinya, jika haid telah tiba, maka tinggalkanlah sholat. Jika wanita haid sholat atau berpuasa saat sedang haid, maka sholat pun dan puasanya tidak sah, karena Nabi melarangnya melakukan itu. 2. Jika wanita haid telah suci dari haidnya,
maka dia mengqada puasa dan tidak mengqada sholat. Ini berdasarkan ijma dari para ulama. Aisyah berkata, dulu kami haid di zaman Rasulullah, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim. 3. Wanita haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, membaca Al-Quran dan diam di masjid, dan haram bagi suaminya menggauli dan di kelaminnya sehingga haidnya berhenti dan dia mandi. 4. Suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid selain bersetubuh di kelaminnya, seperti menciumnya, merabanya, dan lainnya. Yang kelima, suami tidak boleh mentalak istri yang sedang haid. Sebuah catatan penting, jika wanita haid atau nifas telah suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus sholat zuhur dan asar di hari itu. Dan barang siapa telah suci dari haid dan nifas sebelum terbitnya fajar, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam tersebut. Karena waktu sholat kedua adalah waktu untuk sholat pertama juga dalam kondisi uzur atau darurat. Kedua, istikhadah dan hukum-hukumnya. Istikhadah adalah keluarnya darah bukan pada waktunya secara terus-menerus dari sebuah pembuluh darah yang disebut dengan al-azil. Perkara wanita muhdadah sangatlah pelik karena darahnya sulit dibedakan dengan darah haid. Jika darah keluar terus-menerus atau di kebanyakan waktu, maka manakah yang Anda hukumi haid dan manakah yang Anda hukumi istikhadah, dan di mana sholat dan puasa tidak ditinggalkan karenanya? Dari sini, maka wanita mustahadha memiliki 3 kondisi. Pertama, jika dia memiliki kebiasaan yang sudah diketahui sebelumnya, dia mengalami istihadhah. Misalnya sebelum istihadhah dia terlebih dahulu haid selama 5 atau 8 hari di awal bulan atau di tengah bulan, maka dia mengetahui jumlah hari haidnya dan waktunya. Dalam kondisi ini, wanita tersebut dia selama masa haid yang biasa menjadi padanya. Selama itu dia meninggalkan sholat dan puasa serta berlaku padanya hukum-hukum haid. Kedua, wanita yang istihadhah tidak memiliki kebiasaan rutin yang diketahui, namun darahnya dapat dibedakan. Sebagian darinya membawa ciri-ciri darah haid, misalnya ia berwarna kehitam-hitaman atau sangat kental atau mempunyai bau khusus. Sementara lainnya tidak membawa ciri-ciri darah haid, misalnya dia berwarna merah dan tidak berbau dan tidak kental. Ketiga, wanita mustahadhah tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui dan darahnya tidak dapat dibedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Dalam kondisi ini, dia meninggalkan sholat dan puasa selama masa haid pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari setiap bulannya, karena waktu tersebut adalah waktu haid kaum wanita pada umumnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ini hanyalah salah satu musikan syaitan, maka hitunglah haidmu 6 atau 7 hari, lalu mandilah sampai kamu merasa telah bersih dan suci. Kemudian, sholatlah selama 24 atau 23 hari. Sholat dan puasalah karena hal itu sudah mencukupimu, dan kemudian itulah lakukan sebagaimana kaum wanita haid. Kesimpulan dari hal tersebut, ada 3 sunnah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad terkait dengan wanita yang mustahadhah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, indikasi-indikasi yang disebut dalam masalah ini ada 6. Bisa berupa kebiasaan, atau bila pula tazmi atau pembeda karena darah yang kehitam-hitaman, kental dan berbau, atau bisa juga dipertimbangkan kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Apa yang harus dilakukan wanita mustahadhah saat dia dihukumi suci? 1. Dia harus mandi di akhir masa haidnya yang telah ditetapkan menurut keterangan. Setiap kali hendak sholat, dia membersihkan diri dan memakai pembalut atau yang semisalnya untuk menahan darah. Ketiga, nifas dan hukum-hukumnya. Nifas sama dengan haid dalam apa yang dihalalkan, seperti menggauli istri selain di kelaminnya, juga sama dengan haid dalam apa yang dilarang seperti bersetubuh pada kelamin, berpuasa, sholat, talak, tawaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid, wajib mandi saat nifasnya selesai. Wanita nifas wajib mengqadha puasa namun tidak mengqadha sholat, sama dengan wanita haid. Nifas adalah darah yang dihasilkan oleh rahim saat persalinan dan sesudahnya. Ia adalah darah yang bertahan selama masa kehamilan.
Dalam hal tersebut, ada catatan penting yang perlu diketahui. Ada satu masalah yang patut untuk disampaikan, bahwa sebagian kaum wanita mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah haid, sehingga dia bisa berpuasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Jika obat-obatan itu hanya menahan sementara, bukan selamanya, maka tidak mengapa mengkonsumsinya. Namun jika ia menghentikan haid selamanya, maka itu tidak boleh, kecuali saat seizin suami, karena hal ini berakibat terputusnya keturunan.